I don't know. Room. Thank you all for being here tonight. It's truly an honor to God. Tiga 13 tahun lalu, dunia mengenal Lin Jantian sebagai bocah kurus berusia 10 tahun yang hidup di rumah rayot di kaki gunung Taiwan. Atapnya bocor, dindingnya retak, dan di musim dingin, angin masuk seperti pisau tanpa izin. Namun di rumah itulah, Lin Jantian tumbuh dengan satu-satunya keluarga yang ia miliki. Kakeknya Lin Su, kakek Lin, bukan orang biasa. Di mata penduduk desa, ia hanyalah tabib tua miskin yang hidup menyendiri. Tapi bagi Jantian, kakeknya adalah gunung yang tak pernah runtuh. Setiap malam, saat lampu minyak bergetar, tertiup angin. Lin Su akan mengajarinya membaca kitab-kitab tua yang hurufnya sudah pudar. Melatih pernapasan aneh yang membuat dada terasa panas. Dan mengajarkan satu kalimat yang selalu diulang. Jantian, ingat baik-baik. Darah. Keluarga Lin tidak boleh diinjak orang. Jantian tidak mengerti saat itu. Ia hanya mengangguk, menggenggam tangan Lin, kakeknya yang penuh bekas luka. Hingga suatu malam, hujan deras mengguyur gunung dan Lin Su terbaring lemah di ranjang bambu. Napasnya pendek, wajahnya pucat, dan matanya yang keruh menatap cucunya dengan ketenangan yang menyesakkan dada. Jantian, dengarkan aku. Anak itu berlutut. Air mata jatuh tanpa suara. Kakek meninggalkan satu janji. 13 tahun lalu, aku menyelamatkan kepala Kelyuar Goarge, Chen. Sebagai balasan, ia bersumpah akan menjodohkan cucu perempuannya dengan keturunan keluarga Jantian terkejut. Nama keluarga Shen bukan nama kecil. Bahkan, anak desa pun tahu keluarga kaya raya di kota Jiangnan. Penguasa bisnis dan koneksi. Tapi kakek kita miskin. Lin Su tersenyum tipis. Janji adalah janji. Jika suatu hari kau pergi ke kota Jiangnan dan mereka menolak, jangan memohon. Malam itu, Lin Su meninggal dunia. Dan malam yang sama, seorang pria berjubah buah abu-abu muncul di tengah hujan, seperti bayangan dari dunia lain. Ia menyebut dirinya Petapa King Shu. Kau adalah murid terakhirku, katanya. Singkat, ikut denganku. Tanpa pemakaman layak, tanpa menoleh ke belakang, Lin Jantian meninggalkan desa dan dunia. Mengira bocah itu telah lenyap. 13 tahun kemudian, kota Jiangnan berdiri megah di bawah cahaya matahari, gedung tinggi berkilau, mobil mewah, lalu lalang. Dan di pusat kota, berdiri aula perjamuan keluarga. Chen, hari ini penuh tamu penting. Hari ini adalah hari pertunangan. Namun, bukan untuk Lin Jantian. Di aula, seorang pria muda mengenakan jas hitam berdiri di tengah keramaian. Wajahnya tampan. Garis rahangnya tegas. Sorot matanya tenang, namun dalam seperti danau yang tak bisa ditebak kedalamannya. Rambutnya hitam rapi dan sikapnya tidak sombong. Namun, membuat orang-orang tanpa sadar memberi jalan. Ia adalah Lin Jantian, yang kini kembali. Di sisi kirinya berdiri seorang wanita bergaun hijau, lembut, wajahnya dingin dan dewasa. Tatapannya tajam, bibirnya tipis dengan riasan elegan. Namanya Shen Yuling, wanita sulung keluarga. Shen terkenal cerdas, ambisius, dan selalu memegang kendali. Di sisi kanannya, sedikit di belakang, berdiri wanita lain. Gaunnya berwarna krem sederhana, bahunya terbuka, matanya besar dan jernih, namun jelas menyimpan kegelisahan. Ia adalah Shen Rousing, adik tiri Yuling, gadis yang sejak kecil
I don't know. Room. Thank you all for being here tonight. It's truly an honor to God. Tiga 13 tahun lalu, dunia mengenal Lin Jantian sebagai bocah kurus berusia 10 tahun yang hidup di rumah rayot di kaki gunung Taiwan. Atapnya bocor, dindingnya retak, dan di musim dingin, angin masuk seperti pisau tanpa izin. Namun di rumah itulah, Lin Jantian tumbuh dengan status Satania, keluarga yang ia miliki. Kakeknya Lin Su, kakek Lin, bukan orang biasa. Di mata penduduk desa, ia hanyalah tabib tua miskin yang hidup menyendiri. Tapi bagi Jantian, kakeknya adalah gunung yang tak pernah runtuh. Setiap malam, saat lampu minyak bergetar, tertiup angin. Lin Su akan mengajarinya membaca kitab-kitab tua yang hurufnya sudah pudar, melatih pernapasan aneh yang membuat dada terasa panas, dan mengajarkan satu kalimat yang selalu diulang. Jantian, ingat baik-baik, darah. Keluarga Lin tidak boleh diinjak orang. Jantian tidak mengerti saat itu. Ia hanya mengangguk, menggenggam tangan Lin, kakeknya yang penuh bekas luka. Hingga suatu malam, hujan deras mengguyur gunung dan Lin Su terbaring lemah di ranjang bambu. Napasnya pendek, wajahnya pucat, dan matanya yang keruh menatap cucunya dengan ketenangan yang menyesakkan dada. Jantian, dengarkan aku. Anak itu berlutut. Air mata jatuh tanpa suara. Kakek meninggalkan satu janji. 13 tahun lalu, aku menyelamatkan kepala Kelyuar Goarge, Chen. Sebagai balasan, ia bersumpah akan menjodohkan cucu perempuannya dengan keturunan keluarga Jantian terkejut. Nama keluarga Shen bukan nama kecil. Bahkan, anak desa pun tahu keluarga kaya raya di kota Jiangnan. Penguasa bisnis dan koneksi. Tapi kakek kita miskin. Lin Su tersenyum tipis. Janji adalah janji. Jika suatu hari kau pergi ke kota Jiangnan dan mereka menolak, jangan memohon. Malam itu, Lin Su meninggal dunia. Dan malam yang sama, seorang pria berjubah buah abu-abu muncul di tengah hujan, seperti bayangan dari dunia lain. Ia menyebut dirinya Petapa King Shu. Kau adalah murid terakhirku, katanya. Singkat, ikut denganku. Tanpa pemakaman layak, tanpa menoleh ke belakang, Lin Jantian meninggalkan desa dan dunia. Mengira bocah itu telah lenyap. 13 tahun kemudian, kota Jiangnan berdiri megah di bawah cahaya matahari, gedung tinggi berkilau, mobil mewah, lalu lalang. Dan di pusat kota, berdiri aula perjamuan keluarga. Chen, hari ini penuh tamu penting. Hari ini adalah hari pertunangan. Namun, bukan untuk Lin Jantian. Di aula, seorang pria muda mengenakan jas hitam berdiri di tengah keramaian. Wajahnya tampan. Garis rahangnya tegas. Sorot matanya tenang, namun dalam seperti danau yang tak bisa ditebak kedalamannya. Rambutnya hitam rapi dan sikapnya tidak sombong, namun membuat orang-orang tanpa sadar memberi jalan. Ia adalah Lin Jantian yang kini kembali. Di sisi kirinya berdiri seorang wanita bergaun hijau, lembut, wajahnya dingin dan dewasa. Tatapannya tajam, bibirnya tipis dengan riasan elegan. Namanya Shen Yuling, wanita sulung keluarga. Shen terkenal cerdas, ambisius, dan selalu memegang kendali. Di sisi kanannya, sedikit di belakang, berdiri wanita lain. Gaunnya berwarna krem sederhana, bahunya terbuka, matanya besar dan jernih, namun jelas menyimpan kegelisahan. Ia adalah Shen Rousing, adik tiri Yuling, gadis yang sejak kecil
I don't know. It's true. Thank you all for being here tonight. It's truly an honor to God. Tiga 13 tahun lalu, dunia mengenal Lin Jantian sebagai bocah kurus berusia 10 tahun yang hidup di rumah rayot di kaki gunung Taiwan. Atapnya bocor, dindingnya retak, dan di musim dingin, angin masuk seperti pisau tanpa izin. Namun di rumah itulah, Lin Jantian tumbuh dengan satu-satunya keluarga yang ia miliki. Kakeknya Lin Su, kakek Lin, bukan orang biasa. Di mata penduduk desa, ia hanyalah tabib tua miskin yang hidup menyendiri. Tapi bagi Jantian, kakeknya adalah gunung yang tak pernah runtuh. Setiap malam, saat lampu minyak bergetar, tertiup angin. Lin Su akan mengajarinya membaca kitab-kitab tua yang hurufnya sudah pudar, melatih pernapasan aneh yang membuat dada terasa panas, dan mengajarkan satu kalimat yang selalu diulang. Jantian, ingat baik-baik, darah. Keluarga Lin tidak boleh diinjak orang. Jantian tidak mengerti saat itu. Ia hanya mengangguk, menggenggam tangan Lin, kakeknya yang penuh bekas luka. Hingga suatu malam, hujan deras mengguyur gunung dan Lin Su terbaring lemah di ranjang bambu. Napasnya pendek, wajahnya pucat, dan matanya yang keruh menatap cucunya dengan ketenangan yang menyesakkan dada. Jantian, dengarkan aku. Anak itu berlutut. Air mata jatuh tanpa suara. Kakek meninggalkan satu janji. 13 tahun lalu, aku menyelamatkan kepala Kelyuargoarge, Chen. Sebagai balasan, ia bersumpah akan menjodohkan cucu perempuannya dengan keturunan keluarga Jantian terkejut. Nama keluarga Shen bukan nama kecil. Bahkan, anak desa pun tahu keluarga kaya raya di kota Jiangnan. Penguasa bisnis dan koneksi. Tapi kakek kita miskin. Lin Su tersenyum tipis. Janji adalah janji. Jika suatu hari kau pergi ke kota Jiangnan dan mereka menolak, jangan memohon. Malam itu, Lin Su meninggal dunia. Dan malam yang sama, seorang pria berjubah buah abu-abu muncul di tengah hujan, seperti bayangan dari dunia lain. Ia menyebut dirinya Petapa King Shu. Kau adalah murid terakhirku, katanya. Singkat, ikut denganku. Tanpa pemakaman layak, tanpa menoleh ke belakang, Lin Jantian meninggalkan desa dan dunia. Mengira bocah itu telah lenyap. 13 tahun kemudian, kota Jiangnan berdiri megah di bawah cahaya matahari, gedung tinggi berkilau, mobil mewah, lalu lalang. Dan di pusat kota, berdiri aula perjamuan keluarga. Chen, hari ini penuh tamu penting. Hari ini adalah hari pertunangan. Namun, bukan untuk Lin Jantian. Di aula, seorang pria muda mengenakan jas hitam berdiri di tengah keramaian. Wajahnya tampan. Garis rahangnya tegas. Sorot matanya tenang, namun dalam seperti danau yang tak bisa ditebak kedalamannya. Rambutnya hitam rapi dan sikapnya tidak sombong. Namun, membuat orang-orang tanpa sadar memberi jalan. Ia adalah Lin Jantian, yang kini kembali. Di sisi kirinya berdiri seorang wanita bergaun hijau, lembut, wajahnya dingin dan dewasa. Tatapannya tajam, bibirnya tipis, dengan riasan elegan. Namanya Shen Yuling, wanita sulung keluarga. Shen terkenal cerdas, ambisius, dan selalu memegang kendali. Di sisi kanannya, sedikit di belakang, berdiri wanita lain. Gaunnya berwarna krem sederhana, bahunya terbuka, matanya besar dan jernih, namun jelas menyimpan kegelisahan. Ia adalah Shen Rousing, adik tiri Yuling, gadis yang sejak kecil
I don't know. Room. Thank you all for being here tonight. It's truly an honor to God. Tiga 13 tahun lalu, dunia mengenal Lin Jantian sebagai bocah kurus berusia 10 tahun yang hidup di rumah rayot di kaki gunung Taiwan. Atapnya bocor, dindingnya retak, dan di musim dingin, angin masuk seperti pisau tanpa izin. Namun di rumah itulah, Lin Jantian tumbuh dengan status Satania, keluarga yang ia miliki. Kakeknya Lin Su, kakek Lin, bukan orang biasa. Di mata penduduk desa, ia hanyalah tabib tua miskin yang hidup menyendiri. Tapi bagi Jantian, kakeknya adalah gunung yang tak pernah runtuh. Setiap malam, saat lampu minyak bergetar, tertiup angin. Lin Su akan mengajarinya membaca kitab-kitab tua yang hurufnya sudah pudar. Melatih pernapasan aneh yang membuat dada terasa panas. Dan mengajarkan satu kalimat yang selalu diulang. Jantian, ingat baik-baik. Darah. Keluarga Lin tidak boleh diinjak orang. Jantian tidak mengerti saat itu. Ia hanya mengangguk, menggenggam tangan Lin, kakeknya yang penuh bekas luka. Hingga suatu malam, hujan deras mengguyur gunung dan Lin Su terbaring lemah di ranjang bambu. Napasnya pendek, wajahnya pucat, dan matanya yang keruh menatap cucunya dengan ketenangan yang menyesakkan dada. Jantian, dengarkan aku. Anak itu berlutut. Air mata jatuh tanpa suara. Kakek meninggalkan satu janji. 13 tahun lalu, aku menyelamatkan kepala Kelyuar Goarge, Chen. Sebagai balasan, ia bersumpah akan menjodohkan cucu perempuannya dengan keturunan keluarga Jantian terkejut. Nama keluarga Shen bukan nama kecil. Bahkan, anak desa pun tahu keluarga kaya raya di kota Jiangnan. Penguasa bisnis dan koneksi. Tapi kakek kita miskin. Lin Su tersenyum tipis. Janji adalah janji. Jika suatu hari kau pergi ke kota Jiangnan dan mereka menolak, jangan memohon. Malam itu, Lin Su meninggal dunia. Dan malam yang sama, seorang pria berjubah buah abu-abu muncul di tengah hujan, seperti bayangan dari dunia lain. Ia menyebut dirinya Petapa King Shu. Kau adalah murid terakhirku, katanya. Singkat, ikut denganku. Tanpa pemakaman layak, tanpa menoleh ke belakang, Linantian meninggalkan desa dan dunia. Mengira bocah itu telah lenyap. 13 tahun kemudian, kota Jiangnan berdiri megah di bawah cahaya matahari, gedung tinggi berkilau, mobil mewah, lalu lalang. Dan di pusat kota, berdiri aula perjamuan keluarga. Chen, hari ini penuh tamu penting. Hari ini adalah hari pertunangan. Namun, bukan untuk Lin Jantian. Di aula, seorang pria muda mengenakan jas hitam berdiri di tengah keramaian. Wajahnya tampan. Garis rahangnya tegas. Sorot matanya tenang, namun dalam seperti danau yang tak bisa ditebak kedalamannya. Rambutnya hitam rapi dan sikapnya tidak sombong. Namun, membuat orang-orang tanpa sadar memberi jalan. Ia adalah Lin Jantian, yang kini kembali. Di sisi kirinya berdiri seorang wanita bergaun hijau, lembut, wajahnya dingin dan dewasa. Tatapannya tajam, bibirnya tipis, dengan riasan elegan. Namanya Shen Yuling, wanita sulung keluarga. Shen terkenal cerdas, ambisius, dan selalu memegang kendali. Di sisi kanannya, sedikit di belakang, berdiri wanita lain. Gaunnya berwarna krem sederhana, bahunya terbuka, matanya besar dan jernih, namun jelas menyimpan kegelisahan. Ia adalah Shen Rousing, adik tiri Yuling, gadis yang sejak kecil
I don't know. Room. Thank you all for being here tonight. It's truly an honor to God. Tiga belas tahun lalu, dunia mengenal Lin Jantian sebagai bocah kurus berusia 10 tahun yang hidup di rumah rayot di kaki gunung Taiwan. Atapnya bocor, dindingnya retak, dan di musim dingin, angin masuk seperti pisau tanpa izin. Namun di rumah itulah, Lin Jantian tumbuh dengan satu-satunya keluarga yang ia miliki. Kakeknya Lin Su, kakek Lin, bukan orang biasa. Di mata penduduk desa, ia hanyalah tabib tua miskin yang hidup menyendiri. Tapi bagi Jantian, kakeknya adalah gunung yang tak pernah runtuh. Setiap malam, saat lampu minyak bergetar, tertiup angin. Lin Su akan mengajarinya membaca kitab-kitab tua yang hurufnya sudah pudar, melatih pernapasan aneh yang membuat dada terasa panas, dan mengajarkan satu kalimat yang selalu diulang. Jantian, ingat baik-baik. Darah. Keluarga Lin tidak boleh diinjak orang. Jantian tidak mengerti saat itu. Ia hanya mengangguk, menggenggam tangan Lin, kakeknya yang penuh bekas luka. Hingga suatu malam, hujan deras mengguyur gunung dan Lin Su terbaring lemah di ranjang bambu. Napasnya pendek, wajahnya pucat, dan matanya yang keruh menatap cucunya dengan ketenangan yang menyesakkan dada. Jantian, dengarkan aku. Anak itu berlutut. Air mata jatuh tanpa suara. Kakek meninggalkan satu janji. 13 tahun lalu, aku menyelamatkan kepala Kelyuar Goarge, Chen. Sebagai balasan, ia bersumpah akan menjodohkan cucu perempuannya dengan keturunan keluarga Jantian terkejut. Nama keluarga Shen bukan nama kecil. Bahkan anak desa pun tahu keluarga kaya raya di kota Jiangnan. Penguasa bisnis dan koneksi. Tapi kakek kita miskin. Lin Su tersenyum tipis. Janji adalah janji. Jika suatu hari kau pergi ke kota Jiangnan dan mereka menolak, jangan memohon. Malam itu, Lin Su meninggal dunia. Dan malam yang sama, seorang pria berjubah buah abu-abu muncul di tengah hujan, seperti bayangan dari dunia lain. Ia menyebut dirinya Petapa King Shu. Kau adalah murid terakhirku, katanya. Singkat, ikut denganku. Tanpa pemakaman layak, tanpa menoleh ke belakang, Lin Jantian meninggalkan desa dan dunia. Mengira bocah itu telah lenyap. 13 tahun kemudian, kota Jiangnan berdiri megah di bawah cahaya matahari, gedung tinggi berkilau, mobil mewah, lalu lalang. Dan di pusat kota, berdiri aula perjamuan keluarga. Chen, hari ini penuh tamu penting. Hari ini adalah hari pertunangan. Namun, bukan untuk Lin Jantian. Di aula, seorang pria muda mengenakan jas hitam berdiri di tengah keramaian. Wajahnya tampan. Garis rahangnya tegas. Sorot matanya tenang, namun dalam seperti danau yang tak bisa ditebak kedalamannya. Rambutnya hitam rapi dan sikapnya tidak sombong, namun membuat orang-orang tanpa sadar memberi jalan. Ia adalah Lin Jantian yang kini kembali. Di sisi kirinya berdiri seorang wanita bergaun hijau lembut, wajahnya dingin dan dewasa. Tatapannya tajam, bibirnya tipis dengan riasan elegan. Namanya Shen Yuling, wanita sulung keluarga. Shen terkenal cerdas, ambisius, dan selalu memegang kendali. Di sisi kanannya, sedikit di belakang, berdiri wanita lain. Gaunnya berwarna krem sederhana, bahunya terbuka, matanya besar dan jernih, namun jelas menyimpan kegelisahan. Ia adalah Shen Rousing, adik tiri Yuling, gadis yang sejak kecil
I don't know. Room. Thank you all for being here tonight. It's truly an honor to God. Tiga 13 tahun lalu, dunia mengenal Lin Jantian sebagai bocah kurus berusia 10 tahun yang hidup di rumah rayot di kaki gunung Taiwan. Atapnya bocor, dindingnya retak, dan di musim dingin, angin masuk seperti pisau tanpa izin. Namun di rumah itulah, Lin Jantian tumbuh dengan satu-satunya keluarga yang ia miliki. Kakeknya Lin Su, kakek Lin, bukan orang biasa. Di mata penduduk desa, ia hanyalah tabib tua miskin yang hidup menyendiri. Tapi bagi Jantian, kakeknya adalah gunung yang tak pernah runtuh. Setiap malam, saat lampu minyak bergetar, tertiup angin. Lin Su akan mengajarinya membaca kitab-kitab tua yang hurufnya sudah pudar, melatih pernapasan aneh yang membuat dada terasa panas, dan mengajarkan satu kalimat yang selalu diulang. Jantian, ingat baik-baik, darah. Keluarga Lin tidak boleh diinjak orang. Jantian tidak mengerti saat itu. Ia hanya mengangguk, menggenggam tangan Lin, kakeknya yang penuh bekas luka. Hingga suatu malam, hujan deras mengguyur gunung dan Lin Su terbaring lemah di ranjang bambu. Napasnya pendek, wajahnya pucat, dan matanya yang keruh menatap cucunya dengan ketenangan yang menyesakkan dada. Jantian, dengarkan aku. Anak itu berlutut. Air mata jatuh tanpa suara. Kakek meninggalkan satu janji. 13 tahun lalu, aku menyelamatkan kepala Kelyuar Goarge, Chen. Sebagai balasan, ia bersumpah akan menjodohkan cucu perempuannya dengan keturunan keluarga Jantian terkejut. Nama keluarga Shen bukan nama kecil. Bahkan, anak desa pun tahu keluarga kaya raya di kota Jiangnan. Penguasa bisnis dan koneksi. Tapi kakek kita miskin. Lin Su tersenyum tipis. Janji adalah janji. Jika suatu hari kau pergi ke kota Jiangnan dan mereka menolak, jangan memohon. Malam itu, Lin Su meninggal dunia. Dan malam yang sama, seorang pria berjubah buah abu-abu muncul di tengah hujan, seperti bayangan dari dunia lain. Ia menyebut dirinya Petapa King Shu. Kau adalah murid terakhirku, katanya. Singkat, ikut denganku. Tanpa pemakaman layak, tanpa menoleh ke belakang, Lin Jantian meninggalkan desa dan dunia. Mengira bocah itu telah lenyap. 13 tahun kemudian, kota Jiangnan berdiri megah di bawah cahaya matahari, gedung tinggi berkilau, mobil mewah, lalu lalang. Dan di pusat kota, berdiri aula perjamuan keluarga. Chen, hari ini penuh tamu penting. Hari ini adalah hari pertunangan. Namun, bukan untuk Lin Jantian. Di aula, seorang pria muda mengenakan jas hitam berdiri di tengah keramaian. Wajahnya tampan. Garis rahangnya tegas. Sorot matanya tenang, namun dalam seperti danau yang tak bisa ditebak kedalamannya. Rambutnya hitam rapi dan sikapnya tidak sombong, namun membuat orang-orang tanpa sadar memberi jalan. Ia adalah Lin Jantian yang kini kembali. Di sisi kirinya berdiri seorang wanita bergaun hijau lembut, wajahnya dingin dan dewasa. Tatapannya tajam, bibirnya tipis dengan riasan elegan. Namanya Shen Yuling, wanita sulung keluarga. Shen terkenal cerdas, ambisius, dan selalu memegang kendali. Di sisi kanannya, sedikit di belakang, berdiri wanita lain. Gaunnya berwarna krem sederhana, bahunya terbuka, matanya besar dan jernih, namun jelas menyimpan kegelisahan. Ia adalah Shen Rousing, adik tiri Yuling, gadis yang sejak kecil
I don't know. Room. Thank you all for being here tonight. It's truly an honor to God. Tiga 13 tahun lalu, dunia mengenal Lin Jantian sebagai bocah kurus berusia 10 tahun yang hidup di rumah rayot di kaki gunung Taiwan. Atapnya bocor, dindingnya retak, dan di musim dingin, angin masuk seperti pisau tanpa izin. Namun di rumah itulah, Lin Jantian tumbuh dengan satu satania, keluarga yang ia miliki. Kakeknya Lin Su, kakek Lin, bukan orang biasa. Di mata penduduk desa, ia hanyalah tabib tua miskin yang hidup menyendiri. Tapi bagi Jantian, kakeknya adalah gunung yang tak pernah runtuh. Setiap malam, saat lampu minyak bergetar, tertiup angin. Lin Su akan mengajarinya membaca kitab-kitab tua yang hurufnya sudah pudar, melatih pernapasan aneh yang membuat dada terasa panas, dan mengajarkan satu kalimat yang selalu diulang. Jantian, ingat baik-baik. Darah. Keluarga Lin tidak boleh diinjak orang. Jantian tidak mengerti saat itu. Ia hanya mengangguk, menggenggam tangan Lin, kakeknya yang penuh bekas luka. Hingga suatu malam, hujan deras mengguyur gunung dan Lin Su terbaring lemah di ranjang bambu. Napasnya pendek, wajahnya pucat, dan matanya yang keruh menatap cucunya dengan ketenangan yang menyesakkan dada. Jantian, dengarkan aku. Anak itu berlutut. Air mata jatuh tanpa suara. Kakek meninggalkan satu janji. 13 tahun lalu, aku menyelamatkan kepala Kelyuar Goarge, Chen. Sebagai balasan, ia bersumpah akan menjodohkan cucu perempuannya dengan keturunan keluarga Jantian terkejut. Nama keluarga Shen bukan nama kecil. Bahkan, anak desa pun tahu keluarga kaya raya di kota Jiangnan. Penguasa bisnis dan koneksi. Tapi kakek kita miskin. Lin Su tersenyum tipis. Janji adalah janji. Jika suatu hari kau pergi ke kota Jiangnan dan mereka menolak, jangan memohon. Malam itu, Lin Su meninggal dunia. Dan malam yang sama, seorang pria berjubah buah abu-abu muncul di tengah hujan, seperti bayangan dari dunia lain. Ia menyebut dirinya Petapa King Shu. Kau adalah murid terakhirku, katanya. Singkat, ikut denganku. Tanpa pemakaman layak, tanpa menoleh ke belakang, Lin Jantian meninggalkan desa dan dunia. Mengira bocah itu telah lenyap. 13 tahun kemudian, kota Jiangnan berdiri megah di bawah cahaya matahari, gedung tinggi berkilau, mobil mewah, lalu lalang. Dan di pusat kota, berdiri aula perjamuan keluarga. Chen, hari ini penuh tamu penting. Hari ini adalah hari pertunangan. Namun, bukan untuk Lin Jantian. Di aula, seorang pria muda mengenakan jas hitam berdiri di tengah keramaian. Wajahnya tampan. Garis rahangnya tegas. Sorot matanya tenang, namun dalam seperti danau yang tak bisa ditebak kedalamannya. Rambutnya hitam rapi dan sikapnya tidak sombong. Namun, membuat orang-orang tanpa sadar memberi jalan. Ia adalah Lin Jantian, yang kini kembali. Di sisi kirinya berdiri seorang wanita bergaun hijau, lembut, wajahnya dingin dan dewasa. Tatapannya tajam, bibirnya tipis, dengan riasan elegan. Namanya Shen Yuling, wanita sulung keluarga. Shen terkenal cerdas, ambisius, dan selalu memegang kendali. Di sisi kanannya, sedikit di belakang, berdiri wanita lain. Gaunnya berwarna krem sederhana, bahunya terbuka, matanya besar dan jernih, namun jelas menyimpan kegelisahan. Ia adalah Shen Rousing, adik tiri Yuling, gadis yang sejak kecil
I don't know. It's true. Thank you all for being here tonight. It's truly an honor to God. Tiga 13 tahun lalu, dunia mengenal Lin Jantian sebagai bocah kurus berusia 10 tahun yang hidup di rumah rayot di kaki gunung Taiwan. Atapnya bocor, dindingnya retak, dan di musim dingin, angin masuk seperti pisau tanpa izin. Namun di rumah itulah, Lin Jantian tumbuh dengan satu-satunya keluarga yang ia miliki. Kakeknya Lin Su, kakek Lin, bukan orang biasa. Di mata penduduk desa, ia hanyalah tabib tua miskin yang hidup menyendiri. Tapi bagi Jantian, kakeknya adalah gunung yang tak pernah runtuh. Setiap malam, saat lampu minyak bergetar, tertiup angin. Lin Su akan mengajarinya membaca kitab-kitab tua yang hurufnya sudah pudar, melatih pernapasan aneh yang membuat dada terasa panas, dan mengajarkan satu kalimat yang selalu diulang. Jantian, ingat baik-baik. Darah. Keluarga Lin tidak boleh diinjak orang. Jantian tidak mengerti saat itu. Ia hanya mengangguk, menggenggam tangan Lin, kakeknya yang penuh bekas luka. Hingga suatu malam, hujan deras mengguyur gunung dan Lin Su terbaring lemah di ranjang bambu. Napasnya pendek, wajahnya pucat, dan matanya yang keruh menatap cucunya dengan ketenangan yang menyesakkan dada. Jantian, dengarkan aku. Anak itu berlutut. Air mata jatuh tanpa suara. Kakek meninggalkan satu janji. 13 tahun lalu, aku menyelamatkan kepala Kelyuar Goarge, Chen. Sebagai balasan, ia bersumpah akan menjodohkan cucu perempuannya dengan keturunan keluarga Jantian terkejut. Nama keluarga Shen bukan nama kecil. Bahkan, anak desa pun tahu keluarga kaya raya di kota Jiangnan. Penguasa bisnis dan koneksi. Tapi kakek kita miskin. Lin Su tersenyum tipis. Janji adalah janji. Jika suatu hari kau pergi ke kota Jiangnan dan mereka menolak, jangan memohon. Malam itu, Lin Su meninggal dunia. Dan malam yang sama, seorang pria berjubah buah abu-abu muncul di tengah hujan, seperti bayangan dari dunia lain. Ia menyebut dirinya Petapa King Shu. Kau adalah murid terakhirku, katanya. Singkat, ikut denganku. Tanpa pemakaman layak, tanpa menoleh ke belakang, Lin Jantian meninggalkan desa dan dunia. Mengira bocah itu telah lenyap. 13 tahun kemudian, kota Jiangnan berdiri megah di bawah cahaya matahari, gedung tinggi berkilau, mobil mewah, lalu lalang. Dan di pusat kota, berdiri aula perjamuan keluarga. Chen, hari ini penuh tamu penting. Hari ini adalah hari pertunangan. Namun, bukan untuk Lin Jantian. Di aula, seorang pria muda mengenakan jas hitam berdiri di tengah keramaian. Wajahnya tampan. Garis rahangnya tegas. Sorot matanya tenang, namun dalam seperti danau yang tak bisa ditebak kedalamannya. Rambutnya hitam rapi dan sikapnya tidak sombong. Namun, membuat orang-orang tanpa sadar memberi jalan. Ia adalah Lin Jantian, yang kini kembali. Di sisi kirinya berdiri seorang wanita bergaun hijau, lembut, wajahnya dingin dan dewasa. Tatapannya tajam, bibirnya tipis dengan riasan elegan. Namanya Shen Yuling, wanita sulung keluarga. Shen terkenal cerdas, ambisius, dan selalu memegang kendali. Di sisi kanannya, sedikit di belakang, berdiri wanita lain. Gaunnya berwarna krem sederhana, bahunya terbuka, matanya besar dan jernih, namun jelas menyimpan kegelisahan. Ia adalah Shen Rousing, adik tiri Yuling, gadis yang sejak kecil
I don't know. Room. Thank you all for being here tonight. It's truly an honor to God. Tiga 13 tahun lalu, dunia mengenal Lin Jantian sebagai bocah kurus berusia 10 tahun yang hidup di rumah rayot di kaki gunung Taiwan. Atapnya bocor, dindingnya retak, dan di musim dingin, angin masuk seperti pisau tanpa izin. Namun di rumah itulah, Lin Jantian tumbuh dengan satu-satunya keluarga yang ia miliki. Kakeknya Lin Su, kakek Lin, bukan orang biasa. Di mata penduduk desa, ia hanyalah tabib tua miskin yang hidup menyendiri. Tapi bagi Jantian, kakeknya adalah gunung yang tak pernah runtuh. Setiap malam, saat lampu minyak bergetar, tertiup angin. Lin Su akan mengajarinya membaca kitab-kitab tua yang hurufnya sudah pudar, melatih pernapasan aneh yang membuat dada terasa panas, dan mengajarkan satu kalimat yang selalu diulang. Jantian, ingat baik-baik. Darah. Keluarga Lin tidak boleh diinjak orang. Jantian tidak mengerti saat itu. Ia hanya mengangguk, menggenggam tangan Lin, kakeknya yang penuh bekas luka. Hingga suatu malam, hujan deras mengguyur gunung dan Lin Su terbaring lemah di ranjang bambu. Napasnya pendek, wajahnya pucat, dan matanya yang keruh menatap cucunya dengan ketenangan yang menyesakkan dada. Jantian, dengarkan aku. Anak itu berlutut. Air mata jatuh tanpa suara. Kakek meninggalkan satu janji. 13 tahun lalu, aku menyelamatkan kepala Kelyuar Goarge, Chen. Sebagai balasan, ia bersumpah akan menjodohkan cucu perempuannya dengan keturunan keluarga Jantian terkejut. Nama keluarga Shen bukan nama kecil. Bahkan, anak desa pun tahu keluarga kaya raya di kota Jiangnan. Penguasa bisnis dan koneksi. Tapi kakek kita miskin. Lin Su tersenyum tipis. Janji adalah janji. Jika suatu hari kau pergi ke kota Jiangnan dan mereka menolak, jangan memohon. Malam itu, Lin Su meninggal dunia. Dan malam yang sama, seorang pria berjubah buah abu-abu muncul di tengah hujan, seperti bayangan dari dunia lain. Ia menyebut dirinya Petapa King Shu. Kau adalah murid terakhirku, katanya. Singkat, ikut denganku. Tanpa pemakaman layak, tanpa menoleh ke belakang, Lin Jantian meninggalkan desa dan dunia. Mengira bocah itu telah lenyap. 13 tahun kemudian, kota Jiangnan berdiri megah di bawah cahaya matahari, gedung tinggi berkilau, mobil mewah, lalu lalang. Dan di pusat kota, berdiri aula perjamuan keluarga. Chen, hari ini penuh tamu penting. Hari ini adalah hari pertunangan. Namun, bukan untuk Lin Jantian. Di aula, seorang pria muda mengenakan jas hitam berdiri di tengah keramaian. Wajahnya tampan. Garis rahangnya tegas. Sorot matanya tenang, namun dalam seperti danau yang tak bisa ditebak kedalamannya. Rambutnya hitam rapi dan sikapnya tidak sombong. Namun, membuat orang-orang tanpa sadar memberi jalan. Ia adalah Lin Jantian, yang kini kembali. Di sisi kirinya berdiri seorang wanita bergaun hijau, lembut, wajahnya dingin dan dewasa. Tatapannya tajam, bibirnya tipis dengan riasan elegan. Namanya Shen Yuling, wanita sulung keluarga. Shen terkenal cerdas, ambisius, dan selalu memegang kendali. Di sisi kanannya, sedikit di belakang, berdiri wanita lain. Gaunnya berwarna krem sederhana, bahunya terbuka, matanya besar dan jernih, namun jelas menyimpan kegelisahan. Ia adalah Shen Rousing, adik tiri Yuling, gadis yang sejak kecil
I don't know. Room. Thank you all for being here tonight. It's truly an honor to God. Tiga belas tahun lalu, dunia mengenal Lin Jantian sebagai bocah kurus berusia 10 tahun yang hidup di rumah rayot di kaki gunung Taiwan. Atapnya bocor, dindingnya retak, dan di musim dingin, angin masuk seperti pisau tanpa izin. Namun di rumah itulah, Lin Jantian tumbuh dengan satu-satunya keluarga yang ia miliki. Kakeknya Lin Su, kakek Lin, bukan orang biasa. Di mata penduduk desa, ia hanyalah tabib tua miskin yang hidup menyendiri. Tapi bagi Jantian, kakeknya adalah gunung yang tak pernah runtuh. Setiap malam, saat lampu minyak bergetar, tertiup angin. Lin Su akan mengajarinya membaca kitab-kitab tua yang hurufnya sudah pudar. Melatih pernapasan aneh yang membuat dada terasa panas. Dan mengajarkan satu kalimat yang selalu diulang. Jantian, ingat baik-baik. Darah. Keluarga Lin tidak boleh diinjak orang. Jantian tidak mengerti saat itu. Ia hanya mengangguk, menggenggam tangan Lin, kakeknya yang penuh bekas luka. Hingga suatu malam, hujan deras mengguyur gunung dan Lin Su terbaring lemah di ranjang bambu. Napasnya pendek, wajahnya pucat, dan matanya yang keruh menatap cucunya dengan ketenangan yang menyesakkan dada. Jantian, dengarkan aku. Anak itu berlutut. Air mata jatuh tanpa suara. Kakek meninggalkan satu janji. 13 tahun lalu, aku menyelamatkan kepala Kelyuar Goarge, Chen. Sebagai balasan, ia bersumpah akan menjodohkan cucu perempuannya dengan keturunan keluarga Jantian terkejut. Nama keluarga Shen bukan nama kecil. Bahkan, anak desa pun tahu keluarga kaya raya di kota Jiangnan. Penguasa bisnis dan koneksi. Tapi kakek kita miskin. Lin Su tersenyum tipis. Janji adalah janji. Jika suatu hari kau pergi ke kota Jiangnan dan mereka menolak, jangan memohon. Malam itu, Lin Su meninggal dunia. Dan malam yang sama, seorang pria berjubah buah abu-abu muncul di tengah hujan, seperti bayangan dari dunia lain. Ia menyebut dirinya Petapa King Shu. Kau adalah murid terakhirku, katanya. Singkat, ikut denganku. Tanpa pemakaman layak, tanpa menoleh ke belakang, Lin Jantian meninggalkan desa dan dunia. Mengira bocah itu telah lenyap. 13 tahun kemudian, kota Jiangnan berdiri megah di bawah cahaya matahari, gedung tinggi berkilau, mobil mewah, lalu lalang. Dan di pusat kota, berdiri aula perjamuan keluarga. Chen, hari ini penuh tamu penting. Hari ini adalah hari pertunangan. Namun, bukan untuk Lin Jantian. Di aula, seorang pria muda mengenakan jas hitam berdiri di tengah keramaian. Wajahnya tampan. Garis rahangnya tegas. Sorot matanya tenang, namun dalam seperti danau yang tak bisa ditebak kedalamannya. Rambutnya hitam rapi dan sikapnya tidak sombong. Namun, membuat orang-orang tanpa sadar memberi jalan. Ia adalah Lin Jantian, yang kini kembali. Di sisi kirinya berdiri seorang wanita bergaun hijau, lembut, wajahnya dingin dan dewasa. Tatapannya tajam, bibirnya tipis dengan riasan elegan. Namanya Shen Yuling, wanita sulung keluarga. Shen terkenal cerdas, ambisius, dan selalu memegang kendali. Di sisi kanannya, sedikit di belakang, berdiri wanita lain. Gaunnya berwarna krem sederhana, bahunya terbuka, matanya besar dan jernih, namun jelas menyimpan kegelisahan. Ia adalah Shen Rousing, adik tiri Yuling, gadis yang sejak kecil
I don't know. Room. Thank you all for being here tonight. It's truly an honor to God. Tiga 13 tahun lalu, dunia mengenal Lin Jantian sebagai bocah kurus berusia 10 tahun yang hidup di rumah rayot di kaki gunung Taiwan. Atapnya bocor, dindingnya retak, dan di musim dingin, angin masuk seperti pisau tanpa izin. Namun di rumah itulah, Lin Jantian tumbuh dengan status Satania, keluarga yang ia miliki. Kakeknya Lin Su, kakek Lin, bukan orang biasa. Di mata penduduk desa, ia hanyalah tabib tua miskin yang hidup menyendiri. Tapi bagi Jantian, kakeknya adalah gunung yang tak pernah runtuh. Setiap malam, saat lampu minyak bergetar, tertiup angin. Lin Su akan mengajarinya membaca kitab-kitab tua yang hurufnya sudah pudar, melatih pernapasan aneh yang membuat dada terasa panas, dan mengajarkan satu kalimat yang selalu diulang. Jantian, ingat baik-baik, darah. Keluarga Lin tidak boleh diinjak orang. Jantian tidak mengerti saat itu. Ia hanya mengangguk, menggenggam tangan Lin, kakeknya yang penuh bekas luka. Hingga suatu malam, hujan deras mengguyur gunung dan Lin Su terbaring lemah di ranjang bambu. Napasnya pendek, wajahnya pucat, dan matanya yang keruh menatap cucunya dengan ketenangan yang menyesakkan dada. Jantian, dengarkan aku. Anak itu berlutut. Air mata jatuh tanpa suara. Kakek meninggalkan satu janji. 13 tahun lalu, aku menyelamatkan kepala Kelyuar Goarge, Chen. Sebagai balasan, ia bersumpah akan menjodohkan cucu perempuannya dengan keturunan keluarga Jantian terkejut. Nama keluarga Shen bukan nama kecil. Bahkan, anak desa pun tahu keluarga kaya raya di kota Jiangnan. Penguasa bisnis dan koneksi. Tapi kakek kita miskin. Lin Su tersenyum tipis. Janji adalah janji. Jika suatu hari kau pergi ke kota Jiangnan dan mereka menolak, jangan memohon. Malam itu, Lin Su meninggal dunia. Dan malam yang sama, seorang pria berjubah buah abu-abu muncul di tengah hujan, seperti bayangan dari dunia lain. Ia menyebut dirinya Petapa King Shu. Kau adalah murid terakhirku, katanya. Singkat, ikut denganku. Tanpa pemakaman layak, tanpa menoleh ke belakang, Lin Jantian meninggalkan desa dan dunia. Mengira bocah itu telah lenyap. 13 tahun kemudian, kota Jiangnan berdiri megah di bawah cahaya matahari, gedung tinggi berkilau, mobil mewah, lalu lalang. Dan di pusat kota, berdiri aula perjamuan keluarga. Chen, hari ini penuh tamu penting. Hari ini adalah hari pertunangan. Namun, bukan untuk Lin Jantian. Di aula, seorang pria muda mengenakan jas hitam berdiri di tengah keramaian. Wajahnya tampan, garis rahangnya tegas, sorot matanya tenang, namun dalam seperti danau yang tak bisa ditebak kedalamannya. Rambutnya hitam rapi dan sikapnya tidak sombong, namun membuat orang-orang tanpa sadar memberi jalan. Ia adalah Lin Jantian yang kini kembali. Di sisi kirinya berdiri seorang wanita bergaun hijau lembut, wajahnya dingin dan dewasa, tatapannya tajam, bibirnya tipis dengan riasan elegan. Namanya Shen Yuling, wanita sulung keluarga. Shen terkenal cerdas, ambisius, dan selalu memegang kendali. Di sisi kanannya, sedikit di belakang, berdiri wanita lain. Gaunnya berwarna krem sederhana, bahunya terbuka, matanya besar dan jernih, namun jelas menyimpan kegelisahan. Ia adalah Shen Rousing, adik tiri Yuling, gadis yang sejak kecil
I don't know. It's true. Thank you all for being here tonight. It's truly an honor to God. Tiga 13 tahun lalu, dunia mengenal Lin Jantian sebagai bocah kurus berusia 10 tahun yang hidup di rumah rayot di kaki gunung Taiwan. Atapnya bocor, dindingnya retak, dan di musim dingin, angin masuk seperti pisau tanpa izin. Namun di rumah itulah, Lin Jantian tumbuh dengan satu-satunya keluarga yang ia miliki. Kakeknya Lin Su, kakek Lin, bukan orang biasa. Di mata penduduk desa, ia hanyalah tabib tua miskin yang hidup menyendiri. Tapi bagi Jantian, kakeknya adalah gunung yang tak pernah runtuh. Setiap malam, saat lampu minyak bergetar, tertiup angin. Lin Su akan mengajarinya membaca kitab-kitab tua yang hurufnya sudah pudar, melatih pernapasan aneh yang membuat dada terasa panas, dan mengajarkan satu kalimat yang selalu diulang. Jantian, ingat baik-baik. Darah. Keluarga Lin tidak boleh diinjak orang. Jantian tidak mengerti saat itu. Ia hanya mengangguk, menggenggam tangan Lin, kakeknya yang penuh bekas luka. Hingga suatu malam, hujan deras mengguyur gunung dan Lin Su terbaring lemah di ranjang bambu. Napasnya pendek, wajahnya pucat, dan matanya yang keruh menatap cucunya dengan ketenangan yang menyesakkan dada. Jantian, dengarkan aku. Anak itu berlutut. Air mata jatuh tanpa suara. Kakek meninggalkan satu janji. 13 tahun lalu, aku menyelamatkan kepala Kelyuargoarge, Chen. Sebagai balasan, ia bersumpah akan menjodohkan cucu perempuannya dengan keturunan keluarga Jantian terkejut. Nama keluarga Shen bukan nama kecil. Bahkan, anak desa pun tahu keluarga kaya raya di kota Jiangnan. Penguasa bisnis dan koneksi. Tapi kakek kita miskin. Lin Su tersenyum tipis. Janji adalah janji. Jika suatu hari kau pergi ke kota Jiangnan dan mereka menolak, jangan memohon. Malam itu, Lin Su meninggal dunia. Dan malam yang sama, seorang pria berjubah buah abu-abu muncul di tengah hujan, seperti bayangan dari dunia lain. Ia menyebut dirinya Petapa King Shu. Kau adalah murid terakhirku, katanya. Singkat, ikut denganku. Tanpa pemakaman layak, tanpa menoleh ke belakang, Lin Jantian meninggalkan desa dan dunia. Mengira bocah itu telah lenyap. 13 tahun kemudian, kota Jiangnan berdiri megah di bawah cahaya matahari, gedung tinggi berkilau, mobil mewah, lalu lalang. Dan di pusat kota, berdiri aula perjamuan keluarga. Chen, hari ini penuh tamu penting. Hari ini adalah hari pertunangan. Namun, bukan untuk Lin Jantian. Di aula, seorang pria muda mengenakan jas hitam berdiri di tengah keramaian. Wajahnya tampan. Garis rahangnya tegas. Sorot matanya tenang, namun dalam seperti danau yang tak bisa ditebak kedalamannya. Rambutnya hitam rapi dan sikapnya tidak sombong. Namun, membuat orang-orang tanpa sadar memberi jalan. Ia adalah Lin Jantian, yang kini kembali. Di sisi kirinya berdiri seorang wanita bergaun hijau, lembut, wajahnya dingin dan dewasa. Tatapannya tajam, bibirnya tipis, dengan riasan elegan. Namanya Shen Yuling, wanita sulung keluarga. Shen terkenal cerdas, ambisius, dan selalu memegang kendali. Di sisi kanannya, sedikit di belakang, berdiri wanita lain. Gaunnya berwarna krem sederhana, bahunya terbuka, matanya besar dan jernih, namun jelas menyimpan kegelisahan. Ia adalah Shen Rousing, adik tiri Yuling, gadis yang sejak kecil
I don't know. Room. Thank you all for being here tonight. It's truly an honor to God. Tiga 13 tahun lalu, dunia mengenal Lin Jantian sebagai bocah kurus berusia 10 tahun yang hidup di rumah rayot di kaki gunung Taiwan. Atapnya bocor, dindingnya retak, dan di musim dingin, angin masuk seperti pisau tanpa izin. Namun di rumah itulah, Lin Jantian tumbuh dengan satu satunya keluarga yang ia miliki. Kakeknya Lin Su, kakek Lin, bukan orang biasa. Di mata penduduk desa, ia hanyalah tabib tua miskin yang hidup menyendiri. Tapi bagi Jantian, kakeknya adalah gunung yang tak pernah runtuh. Setiap malam, saat lampu minyak bergetar, tertiup angin. Lin Su akan mengajarinya membaca kitab-kitab tua yang hurufnya sudah pudar, melatih pernapasan aneh yang membuat dada terasa panas, dan mengajarkan satu kalimat yang selalu diulang. Jantian, ingat baik-baik. Darah. Keluarga Lin tidak boleh diinjak orang. Jantian tidak mengerti saat itu. Ia hanya mengangguk, menggenggam tangan Lin, kakeknya yang penuh bekas luka. Hingga suatu malam, hujan deras mengguyur gunung dan Lin Su terbaring lemah di ranjang bambu. Napasnya pendek, wajahnya pucat, dan matanya yang keruh menatap cucunya dengan ketenangan yang menyesakkan dada. Jantian, dengarkan aku. Anak itu berlutut. Air mata jatuh tanpa suara. Kakek meninggalkan satu janji. 13 tahun lalu, aku menyelamatkan kepala Kelyuar Goarge, Chen. Sebagai balasan, ia bersumpah akan menjodohkan cucu perempuannya dengan keturunan keluarga Jantian terkejut. Nama keluarga Shen bukan nama kecil. Bahkan, anak desa pun tahu keluarga kaya raya di kota Jiangnan. Penguasa bisnis dan koneksi. Tapi kakek kita miskin. Lin Su tersenyum tipis. Janji adalah janji. Jika suatu hari kau pergi ke kota Jiangnan dan mereka menolak, jangan memohon. Malam itu, Lin Su meninggal dunia. Dan malam yang sama, seorang pria berjubah buah abu-abu muncul di tengah hujan, seperti bayangan dari dunia lain. Ia menyebut dirinya Petapa King Shu. Kau adalah murid terakhirku, katanya. Singkat, ikut denganku. Tanpa pemakaman layak, tanpa menoleh ke belakang, Lin Jantian meninggalkan desa dan dunia. Mengira bocah itu telah lenyap. 13 tahun kemudian, kota Jiangnan berdiri megah di bawah cahaya matahari, gedung tinggi berkilau, mobil mewah, lalu lalang. Dan di pusat kota, berdiri aula perjamuan keluarga. Chen, hari ini penuh tamu penting. Hari ini adalah hari pertunangan. Namun, bukan untuk Lin Jantian. Di aula, seorang pria muda mengenakan jas hitam berdiri di tengah keramaian. Wajahnya tampan. Garis rahangnya tegas. Sorot matanya tenang, namun dalam seperti danau yang tak bisa ditebak kedalamannya. Rambutnya hitam rapi dan sikapnya tidak sombong. Namun, membuat orang-orang tanpa sadar memberi jalan. Ia adalah Lin Jantian, yang kini kembali. Di sisi kirinya berdiri seorang wanita bergaun hijau, lembut, wajahnya dingin dan dewasa. Tatapannya tajam, bibirnya tipis, dengan riasan elegan. Namanya Shen Yuling, wanita sulung keluarga. Shen terkenal cerdas, ambisius, dan selalu memegang kendali. Di sisi kanannya, sedikit di belakang, berdiri wanita lain. Gaunnya berwarna krem sederhana, bahunya terbuka, matanya besar dan jernih, namun jelas menyimpan kegelisahan. Ia adalah Shen Rousing, adik tiri Yuling, gadis yang sejak kecil
I don't know. Room. Thank you all for being here tonight. It's truly an honor to God. Tiga belas tahun lalu, dunia mengenal Lin Jantian sebagai bocah kurus berusia 10 tahun yang hidup di rumah rayot di kaki gunung Taiwan. Atapnya bocor, dindingnya retak, dan di musim dingin, angin masuk seperti pisau tanpa izin. Namun di rumah itulah, Lin Jantian tumbuh dengan satu-satunya keluarga yang ia miliki. Kakeknya Lin Su, kakek Lin, bukan orang biasa. Di mata penduduk desa, ia hanyalah tabib tua miskin yang hidup menyendiri. Tapi bagi Jantian, kakeknya adalah gunung yang tak pernah runtuh. Setiap malam, saat lampu minyak bergetar, tertiup angin. Lin Su akan mengajarinya membaca kitab-kitab tua yang hurufnya sudah pudar, melatih pernapasan aneh yang membuat dada terasa panas, dan mengajarkan satu kalimat yang selalu diulang. Jantian, ingat baik-baik. Darah. Keluarga Lin tidak boleh diinjak orang. Jantian tidak mengerti saat itu. Ia hanya mengangguk, menggenggam tangan Lin, kakeknya yang penuh bekas luka. Hingga suatu malam, hujan deras mengguyur gunung dan Lin Su terbaring lemah di ranjang bambu. Napasnya pendek, wajahnya pucat, dan matanya yang keruh menatap cucunya dengan ketenangan yang menyesakkan dada. Jantian, dengarkan aku. Anak itu berlutut. Air mata jatuh tanpa suara. Kakek meninggalkan satu janji. 13 tahun lalu, aku menyelamatkan kepala Kelyuar Goarge, Chen. Sebagai balasan, ia bersumpah akan menjodohkan cucu perempuannya dengan keturunan keluarga Jantian terkejut. Nama keluarga Shen bukan nama kecil. Bahkan anak desa pun tahu keluarga kaya raya di kota Jiangnan. Penguasa bisnis dan koneksi. Tapi kakek kita miskin. Lin Su tersenyum tipis. Janji adalah janji. Jika suatu hari kau pergi ke kota Jiangnan dan mereka menolak, jangan memohon. Malam itu, Lin Su meninggal dunia. Dan malam yang sama, seorang pria berjubah buah abu-abu muncul di tengah hujan, seperti bayangan dari dunia lain. Ia menyebut dirinya Petapa King Shu. Kau adalah murid terakhirku, katanya. Singkat, ikut denganku. Tanpa pemakaman layak, tanpa menoleh ke belakang, Lin Jantian meninggalkan desa dan dunia. Mengira bocah itu telah lenyap. 13 tahun kemudian, kota Jiangnan berdiri megah di bawah cahaya matahari, gedung tinggi berkilau, mobil mewah, lalu lalang. Dan di pusat kota, berdiri aula perjamuan keluarga. Chen, hari ini penuh tamu penting. Hari ini adalah hari pertunangan. Namun, bukan untuk Lin Jantian. Di aula, seorang pria muda mengenakan jas hitam berdiri di tengah keramaian. Wajahnya tampan. Garis rahangnya tegas. Sorot matanya tenang, namun dalam seperti danau yang tak bisa ditebak kedalamannya. Rambutnya hitam rapi dan sikapnya tidak sombong, namun membuat orang-orang tanpa sadar memberi jalan. Ia adalah Lin Jantian yang kini kembali. Di sisi kirinya berdiri seorang wanita bergaun hijau lembut, wajahnya dingin dan dewasa. Tatapannya tajam, bibirnya tipis dengan riasan elegan. Namanya Shen Yuling, wanita sulung keluarga. Shen terkenal cerdas, ambisius, dan selalu memegang kendali. Di sisi kanannya, sedikit di belakang, berdiri wanita lain. Gaunnya berwarna krem sederhana, bahunya terbuka, matanya besar dan jernih, namun jelas menyimpan kegelisahan. Ia adalah Shen Rousing, adik tiri Yuling, gadis yang sejak kecil
I don't know. Room. Thank you all for being here tonight. It's truly an honor to God. Tiga 13 tahun lalu, dunia mengenal Lin Jantian sebagai bocah kurus berusia 10 tahun yang hidup di rumah rayot di kaki gunung Taiwan. Atapnya bocor, dindingnya retak, dan di musim dingin, angin masuk seperti pisau tanpa izin. Namun di rumah itulah, Lin Jantian tumbuh dengan satu-satunya keluarga yang ia miliki. Kakeknya Lin Su, kakek Lin, bukan orang biasa. Di mata penduduk desa, ia hanyalah tabib tua miskin yang hidup menyendiri. Tapi bagi Jantian, kakeknya adalah gunung yang tak pernah runtuh. Setiap malam, saat lampu minyak bergetar, tertiup angin. Lin Su akan mengajarinya membaca kitab-kitab tua yang hurufnya sudah pudar, melatih pernapasan aneh yang membuat dada terasa panas, dan mengajarkan satu kalimat yang selalu diulang. Jantian, ingat baik-baik, darah. Keluarga Lin tidak boleh diinjak orang. Jantian tidak mengerti saat itu. Ia hanya mengangguk, menggenggam tangan Lin, kakeknya yang penuh bekas luka. Hingga suatu malam, hujan deras mengguyur gunung dan Lin Su terbaring lemah di ranjang bambu. Napasnya pendek, wajahnya pucat, dan matanya yang keruh menatap cucunya dengan ketenangan yang menyesakkan dada. Jantian, dengarkan aku. Anak itu berlutut. Air mata jatuh tanpa suara. Kakek meninggalkan satu janji. 13 tahun lalu, aku menyelamatkan kepala Kelyuar Goarge, Chen. Sebagai balasan, ia bersumpah akan menjodohkan cucu perempuannya dengan keturunan keluarga Jantian terkejut. Nama keluarga Shen bukan nama kecil. Bahkan, anak desa pun tahu keluarga kaya raya di kota Jiangnan. Penguasa bisnis dan koneksi. Tapi kakek kita miskin. Lin Su tersenyum tipis. Janji adalah janji. Jika suatu hari kau pergi ke kota Jiangnan dan mereka menolak, jangan memohon. Malam itu, Lin Su meninggal dunia. Dan malam yang sama, seorang pria berjubah buah abu-abu muncul di tengah hujan, seperti bayangan dari dunia lain. Ia menyebut dirinya Petapa King Shu. Kau adalah murid terakhirku, katanya. Singkat, ikut denganku. Tanpa pemakaman layak, tanpa menoleh ke belakang, Lin Jantian meninggalkan desa dan dunia. Mengira bocah itu telah lenyap. 13 tahun kemudian, kota Jiangnan berdiri megah di bawah cahaya matahari, gedung tinggi berkilau, mobil mewah, lalu lalang. Dan di pusat kota, berdiri aula perjamuan keluarga. Chen, hari ini penuh tamu penting. Hari ini adalah hari pertunangan. Namun, bukan untuk Lin Jantian. Di aula, seorang pria muda mengenakan jas hitam berdiri di tengah keramaian. Wajahnya tampan. Garis rahangnya tegas. Sorot matanya tenang, namun dalam seperti danau yang tak bisa ditebak kedalamannya. Rambutnya hitam rapi dan sikapnya tidak sombong, namun membuat orang-orang tanpa sadar memberi jalan. Ia adalah Lin Jantian yang kini kembali. Di sisi kirinya berdiri seorang wanita bergaun hijau lembut, wajahnya dingin dan dewasa. Tatapannya tajam, bibirnya tipis dengan riasan elegan. Namanya Shen Yuling, wanita sulung keluarga. Shen terkenal cerdas, ambisius, dan selalu memegang kendali. Di sisi kanannya, sedikit di belakang, berdiri wanita lain. Gaunnya berwarna krem sederhana, bahunya terbuka, matanya besar dan jernih, namun jelas menyimpan kegelisahan. Ia adalah Shen Rousing, adik tiri Yuling, gadis yang sejak kecil
I don't know. Room. Thank you all for being here tonight. It's truly an honor to God. Tiga belas tahun lalu, dunia mengenal Lin Jantian sebagai bocah kurus berusia 10 tahun yang hidup di rumah rayot di kaki gunung Taiwan. Atapnya bocor, dindingnya retak, dan di musim dingin, angin masuk seperti pisau tanpa izin. Namun di rumah itulah, Lin Jantian tumbuh dengan satu-satunya keluarga yang ia miliki. Kakeknya Lin Su, kakek Lin, bukan orang biasa. Di mata penduduk desa, ia hanyalah tabib tua miskin yang hidup menyendiri. Tapi bagi Jantian, kakeknya adalah gunung yang tak pernah runtuh. Setiap malam, saat lampu minyak bergetar, tertiup angin. Lin Su akan mengajarinya membaca kitab-kitab tua yang hurufnya sudah pudar, melatih pernapasan aneh yang membuat dada terasa panas, dan mengajarkan satu kalimat yang selalu diulang. Jantian, ingat baik-baik. Darah. Keluarga Lin tidak boleh diinjak orang. Jantian tidak mengerti saat itu. Ia hanya mengangguk, menggenggam tangan Lin, kakeknya yang penuh bekas luka. Hingga suatu malam, hujan deras mengguyur gunung dan Lin Su terbaring lemah di ranjang bambu. Napasnya pendek, wajahnya pucat, dan matanya yang keruh menatap cucunya dengan ketenangan yang menyesakkan dada. Jantian, dengarkan aku. Anak itu berlutut. Air mata jatuh tanpa suara. Kakek meninggalkan satu janji. 13 tahun lalu, aku menyelamatkan kepala Kelyuar Goarge, Chen. Sebagai balasan, ia bersumpah akan menjodohkan cucu perempuannya dengan keturunan keluarga Jantian terkejut. Nama keluarga Shen bukan nama kecil. Bahkan, anak desa pun tahu keluarga kaya raya di kota Jiangnan. Penguasa bisnis dan koneksi. Tapi kakek kita miskin. Lin Su tersenyum tipis. Janji adalah janji. Jika suatu hari kau pergi ke kota Jiangnan dan mereka menolak, jangan memohon. Malam itu, Lin Su meninggal dunia. Dan malam yang sama, seorang pria berjubah buah abu-abu muncul di tengah hujan, seperti bayangan dari dunia lain. Ia menyebut dirinya Petapa King Shu. Kau adalah murid terakhirku, katanya. Singkat, ikut denganku. Tanpa pemakaman layak, tanpa menoleh ke belakang, Lin Jantian meninggalkan desa dan dunia. Mengira bocah itu telah lenyap. 13 tahun kemudian, kota Jiangnan berdiri megah di bawah cahaya matahari, gedung tinggi berkilau, mobil mewah, lalu lalang. Dan di pusat kota, berdiri aula perjamuan keluarga. Chen, hari ini penuh tamu penting. Hari ini adalah hari pertunangan. Namun, bukan untuk Lin Jantian. Di aula, seorang pria muda mengenakan jas hitam berdiri di tengah keramaian. Wajahnya tampan. Garis rahangnya tegas. Sorot matanya tenang, namun dalam seperti danau yang tak bisa ditebak kedalamannya. Rambutnya hitam rapi dan sikapnya tidak sombong. Namun, membuat orang-orang tanpa sadar memberi jalan. Ia adalah Lin Jantian, yang kini kembali. Di sisi kirinya berdiri seorang wanita bergaun hijau, lembut, wajahnya dingin dan dewasa. Tatapannya tajam, bibirnya tipis, dengan riasan elegan. Namanya Shen Yuling, wanita sulung keluarga. Shen terkenal cerdas, ambisius, dan selalu memegang kendali. Di sisi kanannya, sedikit di belakang, berdiri wanita lain. Gaunnya berwarna krem sederhana, bahunya terbuka, matanya besar dan jernih, namun jelas menyimpan kegelisahan. Ia adalah Shen Rousing, adik tiri Yuling, gadis yang sejak kecil
I don't know. Room. Thank you all for being here tonight. It's truly an honor to God. Tiga 13 tahun lalu, dunia mengenal Lin Jantian sebagai bocah kurus berusia 10 tahun yang hidup di rumah rayot di kaki gunung Taiwan. Atapnya bocor, dindingnya retak, dan di musim dingin, angin masuk seperti pisau tanpa izin. Namun di rumah itulah, Lin Jantian tumbuh dengan satu-satunya keluarga yang ia miliki. Kakeknya Lin Su, kakek Lin, bukan orang biasa. Di mata penduduk desa, ia hanyalah tabib tua miskin yang hidup menyendiri. Tapi bagi Jantian, kakeknya adalah gunung yang tak pernah runtuh. Setiap malam, saat lampu minyak bergetar, tertiup angin. Lin Su akan mengajarinya membaca kitab-kitab tua yang hurufnya sudah pudar, melatih pernapasan aneh yang membuat dada terasa panas, dan mengajarkan satu kalimat yang selalu diulang. Jantian, ingat baik-baik. Darah. Keluarga Lin tidak boleh diinjak orang. Jantian tidak mengerti saat itu. Ia hanya mengangguk, menggenggam tangan Lin, kakeknya yang penuh bekas luka. Hingga suatu malam, hujan deras mengguyur gunung dan Lin Su terbaring lemah di ranjang bambu. Napasnya pendek, wajahnya pucat, dan matanya yang keruh menatap cucunya dengan ketenangan yang menyesakkan dada. Jantian, dengarkan aku. Anak itu berlutut. Air mata jatuh tanpa suara. Kakek meninggalkan satu janji. 13 tahun lalu, aku menyelamatkan kepala Kelyuargoarge, Chen. Sebagai balasan, ia bersumpah akan menjodohkan cucu perempuannya dengan keturunan keluarga Jantian terkejut. Nama keluarga Shen bukan nama kecil. Bahkan, anak desa pun tahu keluarga kaya raya di kota Jiangnan. Penguasa bisnis dan koneksi. Tapi kakek kita miskin. Lin Su tersenyum tipis. Janji adalah janji. Jika suatu hari kau pergi ke kota Jiangnan dan mereka menolak, jangan memohon. Malam itu, Lin Su meninggal dunia. Dan malam yang sama, seorang pria berjubah buah abu-abu muncul di tengah hujan, seperti bayangan dari dunia lain. Ia menyebut dirinya Petapa King Shu. Kau adalah murid terakhirku, katanya. Singkat, ikut denganku. Tanpa pemakaman layak, tanpa menoleh ke belakang, Lin Jantian meninggalkan desa dan dunia. Mengira bocah itu telah lenyap. 13 tahun kemudian, kota Jiangnan berdiri megah di bawah cahaya matahari, gedung tinggi berkilau, mobil mewah, lalu lalang. Dan di pusat kota, berdiri aula perjamuan keluarga. Chen, hari ini penuh tamu penting. Hari ini adalah hari pertunangan. Namun, bukan untuk Lin Jantian. Di aula, seorang pria muda mengenakan jas hitam berdiri di tengah keramaian. Wajahnya tampan. Garis rahangnya tegas. Sorot matanya tenang, namun dalam seperti danau yang tak bisa ditebak kedalamannya. Rambutnya hitam rapi dan sikapnya tidak sombong. Namun, membuat orang-orang tanpa sadar memberi jalan. Ia adalah Lin Jantian, yang kini kembali. Di sisi kirinya berdiri seorang wanita bergaun hijau, lembut, wajahnya dingin dan dewasa. Tatapannya tajam, bibirnya tipis, dengan riasan elegan. Namanya Shen Yuling, wanita sulung keluarga. Shen terkenal cerdas, ambisius, dan selalu memegang kendali. Di sisi kanannya, sedikit di belakang, berdiri wanita lain. Gaunnya berwarna krem sederhana, bahunya terbuka, matanya besar dan jernih, namun jelas menyimpan kegelisahan. Ia adalah Shen Rousing, adik tiri Yuling, gadis yang sejak kecil
I don't know. Room. Thank you all for being here tonight. It's truly an honor to God. Tiga 13 tahun lalu, dunia mengenal Lin Jantian sebagai bocah kurus berusia 10 tahun yang hidup di rumah rayot di kaki gunung Taiwan. Atapnya bocor, dindingnya retak, dan di musim dingin, angin masuk seperti pisau tanpa izin. Namun di rumah itulah, Lin Jantian tumbuh dengan satu-satunya keluarga yang ia miliki. Kakeknya Lin Su, kakek Lin, bukan orang biasa. Di mata penduduk desa, ia hanyalah tabib tua miskin yang hidup menyendiri. Tapi bagi Jantian, kakeknya adalah gunung yang tak pernah runtuh. Setiap malam, saat lampu minyak bergetar, tertiup angin. Lin Su akan mengajarinya membaca kitab-kitab tua yang hurufnya sudah pudar, melatih pernapasan aneh yang membuat dada terasa panas, dan mengajarkan satu kalimat yang selalu diulang. Jantian, ingat baik-baik. Darah. Keluarga Lin tidak boleh diinjak orang. Jantian tidak mengerti saat itu. Ia hanya mengangguk, menggenggam tangan Lin, kakeknya yang penuh bekas luka. Hingga suatu malam, hujan deras mengguyur gunung dan Lin Su terbaring lemah di ranjang bambu. Napasnya pendek, wajahnya pucat, dan matanya yang keruh menatap cucunya dengan ketenangan yang menyesakkan dada. Jantian, dengarkan aku. Anak itu berlutut. Air mata jatuh tanpa suara. Kakek meninggalkan satu janji. 13 tahun lalu, aku menyelamatkan kepala Kelyuar Goarge, Chen. Sebagai balasan, ia bersumpah akan menjodohkan cucu perempuannya dengan keturunan keluarga Jantian terkejut. Nama keluarga Shen bukan nama kecil. Bahkan, anak desa pun tahu keluarga kaya raya di kota Jiangnan. Penguasa bisnis dan koneksi. Tapi kakek kita miskin. Lin Su tersenyum tipis. Janji adalah janji. Jika suatu hari kau pergi ke kota Jiangnan dan mereka menolak, jangan memohon. Malam itu, Lin Su meninggal dunia. Dan malam yang sama, seorang pria berjubah buah abu-abu muncul di tengah hujan, seperti bayangan dari dunia lain. Ia menyebut dirinya Petapa King Shu. Kau adalah murid terakhirku, katanya. Singkat, ikut denganku. Tanpa pemakaman layak, tanpa menoleh ke belakang, Lin Jantian meninggalkan desa dan dunia. Mengira bocah itu telah lenyap. 13 tahun kemudian, kota Jiangnan berdiri megah di bawah cahaya matahari, gedung tinggi berkilau, mobil mewah, lalu lalang. Dan di pusat kota, berdiri aula perjamuan keluarga. Chen, hari ini penuh tamu penting. Hari ini adalah hari pertunangan. Namun, bukan untuk Lin Jantian. Di aula, seorang pria muda mengenakan jas hitam berdiri di tengah keramaian. Wajahnya tampan. Garis rahangnya tegas. Sorot matanya tenang, namun dalam seperti danau yang tak bisa ditebak kedalamannya. Rambutnya hitam rapi dan sikapnya tidak sombong. Namun, membuat orang-orang tanpa sadar memberi jalan. Ia adalah Lin Jantian, yang kini kembali. Di sisi kirinya berdiri seorang wanita bergaun hijau, lembut, wajahnya dingin dan dewasa. Tatapannya tajam, bibirnya tipis dengan riasan elegan. Namanya Shen Yuling, wanita sulung keluarga. Shen terkenal cerdas, ambisius, dan selalu memegang kendali. Di sisi kanannya, sedikit di belakang, berdiri wanita lain. Gaunnya berwarna krem sederhana, bahunya terbuka, matanya besar dan jernih, namun jelas menyimpan kegelisahan. Ia adalah Shen Rousing, adik tiri Yuling, gadis yang sejak kecil
I don't know. Room. Thank you all for being here tonight. It's truly an honor to God. Tiga belas tahun lalu, dunia mengenal Lin Jantian sebagai bocah kurus berusia 10 tahun yang hidup di rumah rayot di kaki gunung Taiwan. Atapnya bocor, dindingnya retak, dan di musim dingin, angin masuk seperti pisau tanpa izin. Namun di rumah itulah, Lin Jantian tumbuh dengan satu-satunya keluarga yang ia miliki. Kakeknya Lin Su, kakek Lin, bukan orang biasa. Di mata penduduk desa, ia hanyalah tabib tua miskin yang hidup menyendiri. Tapi bagi Jantian, kakeknya adalah gunung yang tak pernah runtuh. Setiap malam, saat lampu minyak bergetar, tertiup angin. Lin Su akan mengajarinya membaca kitab-kitab tua yang hurufnya sudah pudar. Melatih pernapasan aneh yang membuat dada terasa panas. Dan mengajarkan satu kalimat yang selalu diulang. Jantian, ingat baik-baik. Darah. Keluarga Lin tidak boleh diinjak orang. Jantian tidak mengerti saat itu. Ia hanya mengangguk, menggenggam tangan Lin, kakeknya yang penuh bekas luka. Hingga suatu malam, hujan deras mengguyur gunung dan Lin Su terbaring lemah di ranjang bambu. Napasnya pendek, wajahnya pucat, dan matanya yang keruh menatap cucunya dengan ketenangan yang menyesakkan dada. Jantian, dengarkan aku. Anak itu berlutut. Air mata jatuh tanpa suara. Kakek meninggalkan satu janji. 13 tahun lalu, aku menyelamatkan kepala Kelyuar Goarge, Chen. Sebagai balasan, ia bersumpah akan menjodohkan cucu perempuannya dengan keturunan keluarga Jantian terkejut. Nama keluarga Shen bukan nama kecil. Bahkan, anak desa pun tahu keluarga kaya raya di kota Jiangnan. Penguasa bisnis dan koneksi. Tapi kakek kita miskin. Lin Su tersenyum tipis. Janji adalah janji. Jika suatu hari kau pergi ke kota Jiangnan dan mereka menolak, jangan memohon. Malam itu, Lin Su meninggal dunia. Dan malam yang sama, seorang pria berjubah buah abu-abu muncul di tengah hujan, seperti bayangan dari dunia lain. Ia menyebut dirinya Petapa King Shu. Kau adalah murid terakhirku, katanya. Singkat, ikut denganku. Tanpa pemakaman layak, tanpa menoleh ke belakang, Lin Jantian meninggalkan desa dan dunia. Mengira bocah itu telah lenyap. 13 tahun kemudian, kota Jiangnan berdiri megah di bawah cahaya matahari, gedung tinggi berkilau, mobil mewah, lalu lalang. Dan di pusat kota, berdiri aula perjamuan keluarga. Chen, hari ini penuh tamu penting. Hari ini adalah hari pertunangan. Namun, bukan untuk Lin Jantian. Di aula, seorang pria muda mengenakan jas hitam berdiri di tengah keramaian. Wajahnya tampan. Garis rahangnya tegas. Sorot matanya tenang, namun dalam seperti danau yang tak bisa ditebak kedalamannya. Rambutnya hitam rapi dan sikapnya tidak sombong. Namun, membuat orang-orang tanpa sadar memberi jalan. Ia adalah Lin Jantian, yang kini kembali. Di sisi kirinya berdiri seorang wanita bergaun hijau, lembut, wajahnya dingin dan dewasa. Tatapannya tajam, bibirnya tipis dengan riasan elegan. Namanya Shen Yuling, wanita sulung keluarga. Shen terkenal cerdas, ambisius, dan selalu memegang kendali. Di sisi kanannya, sedikit di belakang, berdiri wanita lain. Gaunnya berwarna krem sederhana, bahunya terbuka, matanya besar dan jernih, namun jelas menyimpan kegelisahan. Ia adalah Shen Rousing, adik tiri Yuling, gadis yang sejak kecil
I don't know. Room. Thank you all for being here tonight. It's truly an honor to God. Tiga 13 tahun lalu, dunia mengenal Lin Jantian sebagai bocah kurus berusia 10 tahun yang hidup di rumah rayot di kaki gunung Taiwan. Atapnya bocor, dindingnya retak, dan di musim dingin, angin masuk seperti pisau tanpa izin. Namun di rumah itulah, Lin Jantian tumbuh dengan status Satania, keluarga yang ia miliki. Kakeknya Lin Su, kakek Lin, bukan orang biasa. Di mata penduduk desa, ia hanyalah tabib tua miskin yang hidup menyendiri. Tapi bagi Jantian, kakeknya adalah gunung yang tak pernah runtuh. Setiap malam, saat lampu minyak bergetar, tertiup angin. Lin Su akan mengajarinya membaca kitab-kitab tua yang hurufnya sudah pudar, melatih pernapasan aneh yang membuat dada terasa panas, dan mengajarkan satu kalimat yang selalu diulang. Jantian, ingat baik-baik, darah. Keluarga Lin tidak boleh diinjak orang. Jantian tidak mengerti saat itu. Ia hanya mengangguk, menggenggam tangan Lin, kakeknya yang penuh bekas luka. Hingga suatu malam, hujan deras mengguyur gunung dan Lin Su terbaring lemah di ranjang bambu. Napasnya pendek, wajahnya pucat, dan matanya yang keruh menatap cucunya dengan ketenangan yang menyesakkan dada. Jantian, dengarkan aku. Anak itu berlutut. Air mata jatuh tanpa suara. Kakek meninggalkan satu janji. 13 tahun lalu, aku menyelamatkan kepala Kelyuar Goarge, Chen. Sebagai balasan, ia bersumpah akan menjodohkan cucu perempuannya dengan keturunan keluarga Jantian terkejut. Nama keluarga Shen bukan nama kecil. Bahkan, anak desa pun tahu keluarga kaya raya di kota Jiangnan. Penguasa bisnis dan koneksi. Tapi kakek kita miskin. Lin Su tersenyum tipis. Janji adalah janji. Jika suatu hari kau pergi ke kota Jiangnan dan mereka menolak, jangan memohon. Malam itu, Lin Su meninggal dunia. Dan malam yang sama, seorang pria berjubah buah abu-abu muncul di tengah hujan, seperti bayangan dari dunia lain. Ia menyebut dirinya Petapa King Shu. Kau adalah murid terakhirku, katanya. Singkat, ikut denganku. Tanpa pemakaman layak, tanpa menoleh ke belakang, Lin Jantian meninggalkan desa dan dunia. Mengira bocah itu telah lenyap. 13 tahun kemudian, kota Jiangnan berdiri megah di bawah cahaya matahari, gedung tinggi berkilau, mobil mewah, lalu lalang. Dan di pusat kota, berdiri aula perjamuan keluarga. Chen, hari ini penuh tamu penting. Hari ini adalah hari pertunangan. Namun, bukan untuk Lin Jantian. Di aula, seorang pria muda mengenakan jas hitam berdiri di tengah keramaian. Wajahnya tampan. Garis rahangnya tegas. Sorot matanya tenang, namun dalam seperti danau yang tak bisa ditebak kedalamannya. Rambutnya hitam rapi dan sikapnya tidak sombong, namun membuat orang-orang tanpa sadar memberi jalan. Ia adalah Lin Jantian yang kini kembali. Di sisi kirinya berdiri seorang wanita bergaun hijau, lembut, wajahnya dingin dan dewasa. Tatapannya tajam, bibirnya tipis dengan riasan elegan. Namanya Shen Yuling, wanita sulung keluarga. Shen terkenal cerdas, ambisius, dan selalu memegang kendali. Di sisi kanannya, sedikit di belakang, berdiri wanita lain. Gaunnya berwarna krem sederhana, bahunya terbuka, matanya besar dan jernih, namun jelas menyimpan kegelisahan. Ia adalah Shen Rousing, adik tiri Yuling, gadis yang sejak kecil
I don't know. Room. Thank you all for being here tonight. It's truly an honor to God. Tiga 13 tahun lalu, dunia mengenal Lin Jantian sebagai bocah kurus berusia 10 tahun yang hidup di rumah rayot di kaki gunung Taiwan. Atapnya bocor, dindingnya retak, dan di musim dingin, angin masuk seperti pisau tanpa izin. Namun di rumah itulah, Lin Jantian tumbuh dengan satu-satunya keluarga yang ia miliki. Kakeknya Lin Su, kakek Lin, bukan orang biasa. Di mata penduduk desa, ia hanyalah tabib tua miskin yang hidup menyendiri. Tapi bagi Jantian, kakeknya adalah gunung yang tak pernah runtuh. Setiap malam, saat lampu minyak bergetar, tertiup angin. Lin Su akan mengajarinya membaca kitab-kitab tua yang hurufnya sudah pudar, melatih pernapasan aneh yang membuat dada terasa panas, dan mengajarkan satu kalimat yang selalu diulang. Jantian, ingat baik-baik. Darah. Keluarga Lin tidak boleh diinjak orang. Jantian tidak mengerti saat itu. Ia hanya mengangguk, menggenggam tangan Lin, kakeknya yang penuh bekas luka. Hingga suatu malam, hujan deras mengguyur gunung dan Lin Su terbaring lemah di ranjang bambu. Napasnya pendek, wajahnya pucat, dan matanya yang keruh menatap cucunya dengan ketenangan yang menyesakkan dada. Jantian, dengarkan aku. Anak itu berlutut. Air mata jatuh tanpa suara. Kakek meninggalkan satu janji. 13 tahun lalu, aku menyelamatkan kepala Kelyuar Goarge, Chen. Sebagai balasan, ia bersumpah akan menjodohkan cucu perempuannya dengan keturunan keluarga Jantian terkejut. Nama keluarga Shen bukan nama kecil. Bahkan, anak desa pun tahu keluarga kaya raya di kota Jiangnan. Penguasa bisnis dan koneksi. Tapi kakek kita miskin. Lin Su tersenyum tipis. Janji adalah janji. Jika suatu hari kau pergi ke kota Jiangnan dan mereka menolak, jangan memohon. Malam itu, Lin Su meninggal dunia. Dan malam yang sama, seorang pria berjubah buah abu-abu muncul di tengah hujan, seperti bayangan dari dunia lain. Ia menyebut dirinya Petapa King Shu. Kau adalah murid terakhirku, katanya. Singkat, ikut denganku. Tanpa pemakaman layak, tanpa menoleh ke belakang, Lin Jantian meninggalkan desa dan dunia. Mengira bocah itu telah lenyap. 13 tahun kemudian, kota Jiangnan berdiri megah di bawah cahaya matahari, gedung tinggi berkilau, mobil mewah, lalu lalang. Dan di pusat kota, berdiri aula perjamuan keluarga. Chen, hari ini penuh tamu penting. Hari ini adalah hari pertunangan. Namun, bukan untuk Lin Jantian. Di aula, seorang pria muda mengenakan jas hitam berdiri di tengah keramaian. Wajahnya tampan. Garis rahangnya tegas. Sorot matanya tenang, namun dalam seperti danau yang tak bisa ditebak kedalamannya. Rambutnya hitam rapi dan sikapnya tidak sombong. Namun, membuat orang-orang tanpa sadar memberi jalan. Ia adalah Lin Jantian, yang kini kembali. Di sisi kirinya berdiri seorang wanita bergaun hijau, lembut, wajahnya dingin dan dewasa. Tatapannya tajam, bibirnya tipis, dengan riasan elegan. Namanya Shen Yuling, wanita sulung keluarga. Shen terkenal cerdas, ambisius, dan selalu memegang kendali. Di sisi kanannya, sedikit di belakang, berdiri wanita lain. Gaunnya berwarna krem sederhana, bahunya terbuka, matanya besar dan jernih, namun jelas menyimpan kegelisahan. Ia adalah Shen Rousing, adik tiri Yuling, gadis yang sejak kecil
I don't know. Room. Thank you all for being here tonight. It's truly an honor to God. Tiga 13 tahun lalu, dunia mengenal Lin Jantian sebagai bocah kurus berusia 10 tahun yang hidup di rumah rayot di kaki gunung Taiwan. Atapnya bocor, dindingnya retak, dan di musim dingin, angin masuk seperti pisau tanpa izin. Namun di rumah itulah, Lin Jantian tumbuh dengan status Satania, keluarga yang ia miliki. Kakeknya Lin Su, kakek Lin, bukan orang biasa. Di mata penduduk desa, ia hanyalah tabib tua miskin yang hidup menyendiri. Tapi bagi Jantian, kakeknya adalah gunung yang tak pernah runtuh. Setiap malam, saat lampu minyak bergetar, tertiup angin. Lin Su akan mengajarinya membaca kitab-kitab tua yang hurufnya sudah pudar, melatih pernapasan aneh yang membuat dada terasa panas, dan mengajarkan satu kalimat yang selalu diulang. Jantian, ingat baik-baik. Darah. Keluarga Lin tidak boleh diinjak orang. Jantian tidak mengerti saat itu. Ia hanya mengangguk, menggenggam tangan Lin, kakeknya yang penuh bekas luka. Hingga suatu malam, hujan deras mengguyur gunung dan Lin Su terbaring lemah di ranjang bambu. Napasnya pendek, wajahnya pucat, dan matanya yang keruh menatap cucunya dengan ketenangan yang menyesakkan dada. Jantian, dengarkan aku. Anak itu berlutut. Air mata jatuh tanpa suara. Kakek meninggalkan satu janji. 13 tahun lalu, aku menyelamatkan kepala Kelyuargoarge, Chen. Sebagai balasan, ia bersumpah akan menjodohkan cucu perempuannya dengan keturunan keluarga Jantian terkejut. Nama keluarga Shen bukan nama kecil. Bahkan, anak desa pun tahu keluarga kaya raya di kota Jiangnan. Penguasa bisnis dan koneksi. Tapi kakek kita miskin. Lin Su tersenyum tipis. Janji adalah janji. Jika suatu hari kau pergi ke kota Jiangnan dan mereka menolak, jangan memohon. Malam itu, Lin Su meninggal dunia. Dan malam yang sama, seorang pria berjubah buah abu-abu muncul di tengah hujan, seperti bayangan dari dunia lain. Ia menyebut dirinya Petapa King Shu. Kau adalah murid terakhirku, katanya. Singkat, ikut denganku. Tanpa pemakaman layak, tanpa menoleh ke belakang, Linantian meninggalkan desa dan dunia. Mengira bocah itu telah lenyap. 13 tahun kemudian, kota Jiangnan berdiri megah di bawah cahaya matahari, gedung tinggi berkilau, mobil mewah, lalu lalang. Dan di pusat kota, berdiri aula perjamuan keluarga. Chen, hari ini penuh tamu penting. Hari ini adalah hari pertunangan. Namun, bukan untuk Lin Jantian. Di aula, seorang pria muda mengenakan jas hitam berdiri di tengah keramaian. Wajahnya tampan. Garis rahangnya tegas. Sorot matanya tenang, namun dalam seperti danau yang tak bisa ditebak kedalamannya. Rambutnya hitam rapi dan sikapnya tidak sombong. Namun, membuat orang-orang tanpa sadar memberi jalan. Ia adalah Lin Jantian, yang kini kembali. Di sisi kirinya berdiri seorang wanita bergaun hijau, lembut, wajahnya dingin dan dewasa. Tatapannya tajam, bibirnya tipis dengan riasan elegan. Namanya Shen Yuling, wanita sulung keluarga. Shen terkenal cerdas, ambisius, dan selalu memegang kendali. Di sisi kanannya, sedikit di belakang, berdiri wanita lain. Gaunnya berwarna krem sederhana, bahunya terbuka, matanya besar dan jernih, namun jelas menyimpan kegelisahan. Ia adalah Shen Rousing, adik tiri Yuling, gadis yang sejak kecil
I don't know. Room. Thank you all for being here tonight. It's truly an honor to God. Tiga belas tahun lalu, dunia mengenal Lin Jantian sebagai bocah kurus berusia 10 tahun yang hidup di rumah rayot di kaki gunung Taiwan. Atapnya bocor, dindingnya retak, dan di musim dingin, angin masuk seperti pisau tanpa izin. Namun di rumah itulah, Lin Jantian tumbuh dengan satu-satunya keluarga yang ia miliki. Kakeknya Lin Su, kakek Lin, bukan orang biasa. Di mata penduduk desa, ia hanyalah tabib tua miskin yang hidup menyendiri. Tapi bagi Jantian, kakeknya adalah gunung yang tak pernah runtuh. Setiap malam, saat lampu minyak bergetar, tertiup angin. Lin Su akan mengajarinya membaca kitab-kitab tua yang hurufnya sudah pudar, melatih pernapasan aneh yang membuat dada terasa panas, dan mengajarkan satu kalimat yang selalu diulang. Jantian, ingat baik-baik. Darah. Keluarga Lin tidak boleh diinjak orang. Jantian tidak mengerti saat itu. Ia hanya mengangguk, menggenggam tangan Lin, kakeknya yang penuh bekas luka. Hingga suatu malam, hujan deras mengguyur gunung dan Lin Su terbaring lemah di ranjang bambu. Napasnya pendek, wajahnya pucat, dan matanya yang keruh menatap cucunya dengan ketenangan yang menyesakkan dada. Jantian, dengarkan aku. Anak itu berlutut. Air mata jatuh tanpa suara. Kakek meninggalkan satu janji. 13 tahun lalu, aku menyelamatkan kepala Kelyuar Goarge, Chen. Sebagai balasan, ia bersumpah akan menjodohkan cucu perempuannya dengan keturunan keluarga Jantian terkejut. Nama keluarga Shen bukan nama kecil. Bahkan, anak desa pun tahu keluarga kaya raya di kota Jiangnan. Penguasa bisnis dan koneksi. Tapi kakek kita miskin. Lin Su tersenyum tipis. Janji adalah janji. Jika suatu hari kau pergi ke kota Jiangnan dan mereka menolak, jangan memohon. Malam itu, Lin Su meninggal dunia. Dan malam yang sama, seorang pria berjubah buah abu-abu muncul di tengah hujan, seperti bayangan dari dunia lain. Ia menyebut dirinya Petapa King Shu. Kau adalah murid terakhirku, katanya. Singkat, ikut denganku. Tanpa pemakaman layak, tanpa menoleh ke belakang, Lin Jantian meninggalkan desa dan dunia. Mengira bocah itu telah lenyap. 13 tahun kemudian, kota Jiangnan berdiri megah di bawah cahaya matahari, gedung tinggi berkilau, mobil mewah, lalu lalang. Dan di pusat kota, berdiri aula perjamuan keluarga. Chen, hari ini penuh tamu penting. Hari ini adalah hari pertunangan. Namun, bukan untuk Lin Jantian. Di aula, seorang pria muda mengenakan jas hitam berdiri di tengah keramaian. Wajahnya tampan. Garis rahangnya tegas. Sorot matanya tenang, namun dalam seperti danau yang tak bisa ditebak kedalamannya. Rambutnya hitam rapi dan sikapnya tidak sombong, namun membuat orang-orang tanpa sadar memberi jalan. Ia adalah Lin Jantian yang kini kembali. Di sisi kirinya berdiri seorang wanita bergaun hijau lembut, wajahnya dingin dan dewasa. Tatapannya tajam, bibirnya tipis dengan riasan elegan. Namanya Shen Yuling, wanita sulung keluarga. Shen terkenal cerdas, ambisius, dan selalu memegang kendali. Di sisi kanannya, sedikit di belakang, berdiri wanita lain. Gaunnya berwarna krem sederhana, bahunya terbuka, matanya besar dan jernih, namun jelas menyimpan kegelisahan. Ia adalah Shen Rousing, adik tiri Yuling, gadis yang sejak kecil